warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang berbahagia, serta salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di ruang guru ini dalam rangka kegiatan desiminasi calon guru penggerak angkatan 8. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan memulai membaca basmalah. Baiklah Bapak Ibu guru, acara pertama akan kita mendengarkan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Kristiani Nurdiana MPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini sebagai bentuk kita mendukung atau memberi dukungan kepada Ibu Nurlasari dalam menyelesaikan CGP Angkatan 8. Sebelumnya sudah kita tahu bahwa banyak rangkaian kegiatan yang telah beliau lakukan. Sampailah di hari ini kegiatan desiminasi budaya positif di lingkungan sekolah dari ruang guru sampai ke ruang kelas. Semoga kita dapat menyimak dengan baik sampai selesai, karena tadi sudah diberi tugas di kelas. Jadi saya harapkan kita bertahan sampai acaranya selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti manfaatnya bisa kita bawa ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sambutannya Ibu Wakakurikulum. Baiklah Bapak Ibu guru, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi desiminasi calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada Ibu Nurlaila Sari SPMPD, dipersilakan memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serta salam dan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berkenan, yang telah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada kita hari ini agar bisa berkumpul dalam suasana yang menyenangkan, suasana yang nyaman, yang luar biasa. Kegiatan hari ini merupakan satu rangkaian atau satu bagian dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8. Besar harapan saya di sini adalah ini bukan satu artinya saya tidak mengajari, ya, saya tidak menggurui teman-teman guru yang hebat-hebat ini, tapi di sini adalah sebagai share atau berbagi diskusi gitu ya, mengenai satu materi yang sudah saya pelajari. Dan di sini saya mencoba untuk mensosialisasikan agar meluruskan beberapa hal yang mungkin selama ini kita belum pahami dengan benar. Ya, kita sudah mungkin merasa menjadi guru yang sangat benar, yang sangat tertib, disiplin, tapi barangkali ada hal-hal lain yang masih terlupakan, dan ini perlu
kita diskusikan bersama untuk kedepannya bisa membawa perubahan yang berarti untuk sekolah kita yang tercinta ini. Jadi sebelum apa sih sebetulnya itu budaya positif, ya, mudah-mudahan bisa terbaca ya ini teman-teman, Bapak Ibu guru, bisa dibaca ya di slide yang ini ada di depan kita. Nah, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak ya. Nah, yang sebelah, barangkali yang sebelah sini, ya. Silakan Ibu Happy. Ya, punya. Oke, Bu Happy, ya mohon maaf, nggak ada mic-nya ya. Mungkin bisa diulangi lagi Bu Happy. Bu Happy setuju dengan pernyataan ini ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, gitu ya? Ya, tergantung hukumannya. Kita jangan sembarang menghukum. Iya. Hukuman yang mendidik. Iya. Atau semacam pemberian juga mungkin kalau dikatakan hukuman mungkin agak enak, jadi pemberian tugas karena dia melanggar disiplin. Kalau itu saja ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Happy. Jadi ada yang berpendapat setuju, ada juga yang tidak setuju. Dalam konteks setuju dari Ibu Happy, setuju dalam artian bahwa pemberian hukuman juga melihat dari apa yang dilakukan anak, begitu ya, apa yang sudah kita lakukan sebagai guru di dalam kelas, ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, nah kita kemudian lihat kalimat yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Ibu dan Bapak setuju dengan hal ini? Ya? Setuju. Ada yang tidak setuju? Ya. Setuju ya? Semuanya setuju. Ya. Yang ketiga, kalimat yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, sangat setuju. Iya, hampir semuanya menyatakan setuju dan sangat setuju untuk pernyataan ketiga. Jadi ketiga pernyataan ini sebetulnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat ini sebagai suatu hal yang biasa. Barangkali kita senang melakukan hal seperti ini ya, menghukum untuk mendisiplinkan anak, baru kemudian juga ada yang secara positif, misalnya menghukum dengan cara membersihkan kelas ya, atau seperti itu, atau hukuman seperti membaca, atau juga hukuman seperti ketika terlambat membersihkan ruang guru begitu ya, atau membersihkan WC sekolah ya, seperti itu. Jadi ini barangkali adalah hal yang biasa gitu yang kita lakukan. Tapi apakah memang seperti itu yang seharusnya kita lakukan gitu ya? Mari kita lanjutkan lagi dengan sebelum dijawab nanti ya. Saya ada sedikit permainan ya, sedikit permainan, yaitu yang disebut dengan cobalah buka. Permainan ini berpasangan, ibu dengan teman ibu di sebelah ibu, apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan, ya. Jadi bukalah tangan ibu, terserah mau sebelah kiri atau sebelah kanan, ya. Baru kemudian genggam tangan ini, ya. Begitu juga dengan teman di sebelah. Kalau nggak ada temannya ini gimana ya?
Boleh kayak bueka lah. Jadi genggam. Jadi anggaplah kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga, ya, yang tidak kita ingin lepaskan. Seperti itu, ya. Berat sekali rasanya ingin membuka tangan ini. Dan kemudian pasangan Anda, ya, teman Anda di sebelah mungkin melihat saking kuatnya genggaman tangan ini ingin berupaya membuka, ya. Nah, jadi silakan apakah yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan ingin membuka genggaman tangan di sebelah genggaman tangan temannya yang ada di sebelah. Misalnya Bu Indo dengan Bu Dwi. Ya, siapa yang ingin berusaha mencoba membuka? Nah, ini membuka, ya. Yang lain silakan. Misalnya Bu Rasmia atau Bu Resti atau Pak Rasin, silakan dicoba. Salah satu mencoba, begitu ya. Misalnya Bu Rohana ingin membuka genggaman tangan dari Bu Mika. Ya, apakah bisa? Apakah bisa Bu Dwi? Ya, kenapa? Bu Indo mempertahankan ini tadi. Bahkan dengan berbagai cara. Silakan bapak-bapak yang di belakang juga ya, kalau ingin mencoba. Misalnya Pak Iwan dengan Asuma atau Bahasa dengan Bu Heri. Apakah bisa? Apakah bisa Bapak Ibu membuka? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada tangan yang digenggam, kita tahu bahwa di situ ada sesuatu yang sangat berharga. Tidak ingin kita lepaskan. Kita mencoba membuka, barangkali dengan rayuan, bujukan, atau barangkali nanti saya kasih uang misalnya begitu ya. Apakah nanti yang menggenggam ini akan bersedia membuka? Apa yang terjadi tadi? Bu Rohana, apa yang terjadi tadi ketika Bu Rohana membuka genggaman tangan Bu Mika? Mbak Mika yang membuka. Ya, gimana Mbak Mika? Apakah Mbak Mika berhasil membuka genggaman tangan Bu Rohana? Alhamdulillah berhasil. Iya. Betulkah berhasil? Betul. Kira-kira apa yang menyebabkan itu menjadi berhasil? Iya. Jadi berbagai banyak faktor ya Bu ya. Jadi barangkali kalau Bu Rohana ingin membuka genggaman tangan Bu Mika, barangkali bisa sebaliknya terjadi. Bisa juga sebaliknya tadi Bu Mika berhasil membuka gitu ya, genggaman tangan. Tapi dilihat dari kondisi seperti ini, siapakah sebenarnya yang menjadi kontrol? Kontrolnya itu tadi siapa? Ya? Yang menggenggam. Nah, yang menggenggam, yang mengepal tangan itu tadi. Ya, kita yang berusaha membuka, ya berusaha, sekedar berusaha, tapi ketetapan hati orang yang menggenggam tangan itu tadi yang menjadi penentu atau kontrolnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya lanjutkan. Jadi kita bicara tentang kontrol. Ya, kalau kita kontrol itu selalu kadang-kala kita persepsikan sebagai satu hal ingin menguasai, ya, ingin menguasai, ingin mengatur, ya, seperti itu. Dan ini oleh seorang pakar, ya, psikiater, seorang pakar pendidikan yang bernama Dr. William Glasser, dia melihat bahwa teori kontrol ini yang tadi dianggap merupakan satu penguasaan, ya, penguasaan atas sesuatu. Kemudian di dalam dunia pendidikan dia menganggap bahwa teori kontrol seperti itu adalah kurang benar. Ya, satu contoh di sini adalah di dalam dunia pendidikan miskonsepsinya adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, mohon maaf ini kalau tidak bisa terbaca tulisannya kecil. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru selalu beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Iya kan Bapak Ibu? Ya.
ada murid kita barangkali apakah terlepas dia benar atau salah, atau barangkali kita juga tidak mengetahui secara benar bagaimana karakternya, kita melihat bahwa murid tersebut barangkali adalah di dalam penguasaan kita. Tapi yang sebenarnya itu adalah keliru. Ya, guru tidak bisa mengontrol murid. Satu contoh tadi yang sudah berusaha membuka genggaman tangan dan sebagainya, tadi sudah kita lakukan. Itu adalah satu ilustrasi dari hal ini. Gitu. Jadi murid, kita tidak bisa melihat murid sebagai kata-kata orang yang mungkin berada di bawah kita, begitu ya. Artinya kita mungkin melihat murid sebagai sosok yang harus kita bina, harus kita bimbing, ya. Tapi kita lupa bahwa murid sendiri sebetulnya adalah apa? Manusia yang belum dewasa. Ya, manusia yang belum terbentuk bagaimana karakter sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini adalah merupakan satu miskonsepsi, satu hal yang keliru. Kita tidak pernah melihat murid sebagai sosok yang barangkali saja dia bisa benar gitu ya, enggak selamanya kita benar gitu, iya kan? Nah, kita selalu melihat sebagai sosok yang salah seperti itu. Padahal belum tentu seperti itu, ya. Jadi teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh siapapun itu pasti punya tujuan, ya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai atau tidak pantas. Jadi apabila kita mungkin melihat siswa kita melakukan suatu kesalahan, bukan berarti dia selamanya salah, ya, seperti itu. Lalu kemudian miskonsepsi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, artinya apa? Kita seringkali di dalam belajar atau di dalam kelas ya selalu memberikan penguatan positif. Kadang-kala kita lupa juga bagaimana perasaan siswa kita ketika kita melakukan itu. Kita mungkin merasa puas karena dia tersenyum barangkali ya, atau karena dia memberikan respon yang sangat positif sekali dengan apa yang kita lakukan. Tapi itu sebetulnya belum sepenuhnya efektif atau bermanfaat. Barangkali yang timbul dari perlakuan tersebut apa? Ya, dia merasa sangat bangga. Tentu saja sangat bangga begitu ya. Oh, di pelajaran yang Bu Lela ini saya selalu dapat nilai baik, selalu dipuji. Jadi ada rasa bangga, ada rasa ini, jadi sehingga dia merasa lebih mampu gitu ya, lebih mampu dibanding teman-temannya. Dan itu membuat satu barangkali perasaan yang kurang, yang berkembang kurang, atau lebih cenderung menjadi sombong. Ya, seperti itu. Jadi penguatan positif itu perlu, ya. Tapi perlu kita juga lihat bagaimana dampaknya kepada anak yang sering kita puji dan juga anak-anak yang lain. Ya, seperti itu. Miskonsepsi yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, seringkali kita lupa bahwa kita sering memberi kritik, ya, tidak hanya guru kepada murid, tapi mungkin juga guru dengan sesama guru, gitu ya. Jadi membuat atau menyatakan menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid itu juga bukan sepenuhnya hal yang bisa dibenarkan. Ya, jadi di sini kontrolnya adalah bahwa kita harus melihat bagaimana murid, ya, bagaimana murid kita ini dalam bertingkah laku dan kemudian merespon dari apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, ilustrasi tadi yang berebut membuka genggaman tangan teman Anda itu sudah sebagai satu contoh bahwa orang dewasa pun juga tidak bisa memaksa teman-temannya juga sama dewasa, apalagi kita guru ya ingin memaksa murid kita di kelas
ya untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Marilah kita lihat murid kita sebagai sosok yang juga punya hak, gitu ya, yang juga punya kemampuan, barangkali bukan sama dengan kita, tapi dalam proses dia menjadi dewasa, ya kita harus melihat dia sebagai sosok yang ingin berkembang secara positif. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan mungkin itu positif, tapi belum tentu sepenuhnya positif. Jadi begitu yang saya maksudkan dengan pernyataan ini tadi. Nah, terkait dengan teori kontrol ini tadi, ya, yang dikemukakan oleh Dr. Glaser ini tadi. Jadi di dalam kehidupan kita ada stimulus respon. Ya, stimulus respon yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam teori kontrol, stimulus respon ini ternyata ada ada kontradiktifnya di situ. Ya, satu contoh misalnya stimulus respon. Ya, dalam teori stimulus respon kebutuhan itu sama. Tetapi di dalam teori kontrol, kebutuhan itu ternyata kebutuhan kita semua itu berbeda, ya. Bahkan juga murid-murid kita, yang kita barangkali anggap di bawah kita, gitu ya, masih perlu bimbingan, masih perlu tuntunan. Nah, kemudian yang stimulus respon yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama, ya. Tetapi di dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda terhadap apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang ketiga, kadang-kala kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di dalam teori kontrol, ya, yang harus kita lakukan, kita hanya bisa berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Ya, jadi pandangan setiap orang itu tentu saja berbeda. Stimulus respon, kita selalu melihat perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di dalam teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki satu tujuan. Bahkan perilaku negatif sekalipun. Ya, baru kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di dalam teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Apakah benar? Di dalam teori kontrol, kita tidak bisa, ya, mengontrol orang lain. Kembali pernyataan yang berikutnya bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita merasa kita bisa mengontrol orang, itu keliru. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ketika kita membujuk, kita gagal membujuk, maka yang akan terjadi itu secara responsif, ya, ada timbul pemaksaan. Di dalam teori kontrol ini harus terjadi kolaborasi, kerjasama, ada konsensus sehingga menciptakan pilihan-pilihan alternatif baru, ya, di dalam menjaga atau di dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, ada kolaborasi, ada kerjasama, dan ada konsensus. Ya, menurut saya itu kan sangat kita rasakan begitu, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun di luar konteks pembelajaran begitu, ya. Mungkin seperti kita, ya, ngobrol sehari-hari di ruang guru ini, pasti yang terasa nyaman apabila memang ada kolaborasi dan ada konsensus, ada kesepakatan. Ya, bukan begitu, ibu-ibu, bapak-bapak? Dan yang terakhir, stimulus respon tentang model berpikir menang kalah. Kita selalu berpikir seperti itu. Apabila ada yang menang,
ya, pasti ada yang kalah. Ya. Di dalam teori kontrol untuk menjaga stabilitas interaksi antara kita dengan manusia lain, dan termasuk dengan murid kita adalah kita harus berpikir bahwa menang dan menang. Ya, dan itu yang akan membawa dampak positif ya, secara psikologis buat kita sebagai guru dan juga kepada murid-murid kita. Kita lanjutkan. Nah, jadi budaya dari apa yang sudah saya paparkan tadi, ya. Jadi budaya positif ini merupakan satu cara, merupakan satu metode yang berdasarkan dari nilai-nilai. Nilai-nilai ini dari maksudnya apa? Tindakan-tindakan kebajikan yang kita lakukan sehari-hari atau kebiasaan yang sudah kita lakukan sehari-hari yang sifatnya positif atau memberi kenyamanan atau memberi kesenangan. Tidak hanya kepada sesama guru, tetapi juga antara guru dengan murid, ya, guru juga mungkin dengan tenaga tata usaha, dengan kepala sekolah, dengan semua warga sekolah. Ya, jadi ketika kebiasaan atau nilai-nilai kebajikan itu kita resapi dalam tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menimbulkan satu pandangan, ya, keinginan di dalam kita untuk mewujudkannya sehari-hari sehingga menjadikan satu budaya, ya, yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Misalnya yang selama ini kita kenal kalau di dalam kurikulum Merdeka melalui profil pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila yang kita tuangkan barangkali ketika di tahun ajaran kemarin melalui kegiatan proyek. Jadi adalah sangat penting, itu tidak hanya kita tuangkan pada saat kita melakukan proyek, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu. Ya, kita berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi dengan siswa, kita merasa nyaman. Begitu juga sebaliknya, ditambah dengan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang enak. Akhirnya yang muncul apa? Itu tadi, terciptanya budaya positif yang akan selalu tersimpan, yang akan selalu kita jalankan dalam kehidupan kita di sekolah ini. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, ya, itu akan selalu kita laksanakan, kita patuhi, ya, tanpa kita sadari. Nah, itu adalah budaya positif. Ya, jadi dari awal tadi sudah saya menanyakan tentang hukuman, ya, pemberian hukuman secara positif, pemberian motivasi, penghargaan dan semuanya itu bukanlah suatu hal yang salah, ya, tetapi perlu barangkali kita sedikit meluruskan bahwa itu harus disertai dengan nilai-nilai kebajikan yang itu akan terus melekat di dalam kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan semua warga sekolah. Nah, terkait dengan budaya positif ini, yang mencerminkan dari penerapan budaya positif adalah penerapan disiplin. Ya, selama ini kita menerapkan disiplin kepada siswa-siswi kita, dan ketika mereka melaksanakan peraturan yang muncul dari perwujudan disiplin itu tadi, barangkali motivasinya tidak sepenuhnya keluar dari hati mereka, begitu ya. Jadi mungkin motivasi menjalankan sesuatu agar dikatakan disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak itu Bapak Ibu? Ya, ketika kita di kelas kita disiplin, yang menegakkan disiplin. Tapi kadang-kala mungkin kalau kita lihat wajah anak-anak kita, ya, di sekolah, belum kita ngomong barangkali, ya, udah melihat wajah kita aja mungkin gimana gitu, ya. Sudah disiplin, tapi disiplin atas dasar apa gitu, ya kan? Jadi kalau mereka kemudian
tiba-tiba melakukan sesuatu hal untuk mencapai kedisiplinan. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, ya. Nah, atau melakukan disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, seperti itu. Atau melakukan disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini penerapan dari disiplin. Tetapi di dalam budaya positif penerapan disiplin ini barangkali kita harus lebih halus, ya. Jadi artinya apa yang dilakukan untuk mewujudkan budaya positif itu tadi tidak menimbulkan dampak yang barangkali tidak nyaman untuk murid-murid kita, tapi sebaliknya harus positif untuk diri kita sendiri sebagai seorang pengajar dan juga untuk peserta didik kita di kelas. Nah, salah satu wujud dari penerapan budaya positif yang barangkali ini juga masih baru dan mungkin teman-teman ini juga sudah banyak yang melakukan di kelas, yaitu keyakinan kelas. Ya, apakah Bapak Ibu semua sudah mengenal istilah ini? Ya, sudah semua? Belum? Iya. Keyakinan kelas, ada juga yang menyebut dengan kesepakatan kelas. Sudah. Oke. Iya. Nah, barangkali kita memang baru tahun kedua ya melaksanakan kurikulum merdeka. Betul. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini ada satu barangkali kegiatan juga yang penting untuk kita lakukan sebagai guru di dalam kelas dengan tujuan bukan mendisiplinkan, tapi untuk menanamkan satu kebiasaan, satu nilai-nilai kebajikan yang kita usahakan untuk bisa menetap, begitu ya, di dalam diri murid-murid kita. Tidak hanya kita sebagai guru, tapi murid kita terlebih utama harus bisa memahami ini sebagai bagian dari hidupnya, ya, di dalam kelas. Kalau sama ini kita mungkin mengenal istilah peraturan kelas, begitu ya. Nah, jadi di dalam kurikulum merdeka itu ada istilahnya keyakinan kelas. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa atau ingin berpendapat apa sih bedanya antara kedua ini, keyakinan dan peraturan. Apakah memang perlu kita merasa yakin? Ya, kita merasa yakin dengan apa yang kita lakukan. Kita sebagai guru dulu gitu ya, kita ngajar tiap hari ya, membuat perangkat ya, mengerjakan sejumlah administrasi sekolah. Apakah kita perlu merasa yakin dengan hal itu? Perlu enggak? Adakah yang tidak yakin ini? Misalnya mengisi SKP gitu ya sampai menyita waktu gitu. Apakah kita yakin kita sudah mengisi dengan benar atau kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang harus kita lakukan? Yakin? Iya, benar. Iya, Bu Asmi. Terima kasih. Ya, jadi keyakinan memang bersifat abstrak. Ya. Barangkali tidak bisa didefinisikan secara jelas. Tapi kalau kita tidak merasa yakin dengan apa yang kita lakukan, tentu saja kita tidak akan melakukan itu. Iya ya. Mengisi SKP tadi misalnya, atau mengisi format-format yang berkaitan dengan kegiatan kita sebagai seorang ASN ya. Begitu juga kita masuk kelas, ya kan? Dengan membawa sejumlah perangkat belajar, kita bawa laptop ya,
kita bawa LCD ke kelas, kita datangi murid kita. Kalau kita tidak merasa yakin, ya kan, tidak akan kita lakukan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan murid kita? Apakah murid kita juga memiliki hal yang sama? Apa murid kita juga memiliki perasaan yang sama dengan yang kita lakukan? Apakah mereka yakin dengan kedatangan mereka di kelas? Ya, pagi hari mungkin ada yang sebelum waktunya, ya sebelum jam malas sudah datang. Tapi ada juga yang terlambat. Iya kan? Terlambat ini pun juga, apakah bisa kita pertanyakan? Apakah dia sudah yakin untuk bersekolah? Ya kan? Terlambat ini pun juga kita lihat, ya, sebagai satu kesalahan. Tapi apakah kita tahu kenapa dia terlambat? Ya kan? Mungkin saja tiba-tiba dia sakit perut, ya, tidak bisa tepat waktu datang ke sekolah. Ya, rumahnya mungkin di Padang Pengrapat sana jauh gitu ya. Jadi datang ke sini terlambat. Atau ketika di tengah perjalanan dia sadar salah menggunakan seragam. Ya. Jadi apakah nanti datang ke sini dia akan merasa yakin dengan apa yang dia lakukan? Ya. Jadi ketika muncul di kelas, kemudian mungkin dia melaksanakan piket dan seterusnya, belajar dengan gurunya, dan dia akan merasa bahwa barangkali tidak merasa begitu yakin. Gitu ya. Jadi ketika di kelas, saya terlambat dari tegur, gitu ya. Ketika di kelas, saya terlambat, ya ada yang peduli. Jadi apa yang selanjutnya kemudian terjadi? Begitu lagi, besok terlambat lagi. Jadi di dalam hal ini kita tidak mesti harus memberi hukuman. Mungkin karena dia terlambat tadi, terus kita hukum membersihkan WC, begitu ya, atau membersihkan ruang guru. Nah, bisa kita kembalikan lagi. Bagaimana caranya supaya itu tidak bisa terjadi lagi? Adalah dengan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Jadi sifatnya di sini boleh dibilang tadi absurd, tapi memberikan penekanan yang nanti terus mendalam begitu kepada anak tersebut, sehingga apabila dia melakukan satu pelanggaran, satu kesalahan, keyakinan yang dirasakannya ini tadi akan melekat secara mendalam. Kalau peraturan kelas ya secara peraturan kelas saja gitu ya, tidak boleh terlambat, ya kan, datang harus tepat waktu, jam 7.15 harus di sekolah, harus membersihkan kelas dan seterusnya. Nah, jadi di dalam keyakinan kelas ini tadi, ya, dengan tadi bersifat lebih abstrak, ya, dengan daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret yang lebih nyata. Nah, tetapi di sini juga keyakinan kelas merupakan kalimat-kalimat yang barangkali lebih soft atau lebih lembut, tapi mengena begitu ya. Jadi berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk positif, ya. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah panjang-panjang, tetapi mudah diingat dan bisa dipahami oleh semua warga kelas. Berupa sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas, wali kelas dengan siswa-siswanya tadi, ya, dari waktu ke waktu. Kalau boleh saya tahu, apakah di sini semua sudah melakukan ini di kelasnya? Bapak Ibu? Sudah semua? Kalau sudah semua, alhamdulillah gitu ya. Walaupun kita masih ada yang menggunakan kurikulum ke-13, ingin membuat seperti ini sangat baik sekali. Jadi artinya apa? Itu menanamkan begitu ya. Menanamkan secara perlahan kepada siswa sehingga dia sadar apabila dia melakukan satu kekeliruan, dia akan merasa tergerak hatinya, ya, untuk melakukan keyakinan kelas ini tadi.
Dan secara periodik mungkin juga perlu ditinjau ulang begitu ya. Jadi mungkin per semester barangkali kita juga perlu tahu bagaimana yang sudah dilakukan oleh murid-murid kita. Apabila tidak ada welasnya seperti apa atau dengan guru-guru lain itu bagaimana, begitu ya. Jadi prosedur pembentukan keyakinan kelas seperti tadi sudah disebutkan. Jadi namanya keyakinan kelas. Jadi semua anggota kelas harus berkontribusi di situ, harus berpartisipasi. Jadi seluruh siswa di kelas disuruh memberi pendapat ya satu persatu, yang maju ke depan, mungkin bisa menulis di papan tulis atau menulis di post-it apa yang ingin dia terapkan di dalam kelas. Ya, baru kemudian kalimat-kalimat tersebut nanti kita ubah agar lebih halus menjadi kalimat-kalimat positif yang mudah diingat, tidak usah panjang-panjang ya. Dan kemudian nanti dirangkum atau dibuat semacam poster begitu ya. Jadi keyakinan kelas apa ini yang akan dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Misalnya harus disiplin, harus datang tepat waktu, yang mengerjakan tugas piket ya, ditulis di dalam sebuah poster, dihias yang indah-indah. Dan agar itu menjadi benar-benar diyakini, mintalah seluruh murid kita untuk menandatangani poster tadi ya. Kemudian apa setelah ditandatangani, kita tempel di kelas kita. Kita tempel di kelas kita ya. Dan secara rutin juga wali kelasnya mungkin selalu meninjau ulang ya, dari apa perwujudan dari keyakinan kelas yang sudah disepakati itu tadi. Jadi kita punya dasar gitu ya, kita punya dasar dalam melihat atau mengevaluasi murid-murid kita ya, terutama di dalam kelas kita. Apakah memang murid-murid kita sudah konsekuen gitu ya, melakukan apa yang tadi sudah disepakati bersama. Jadi dengan keyakinan kelas ini diharapkan akan timbul yang nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu tadi di dalam kehidupan kita sebagai guru, juga murid-murid kita sepanjang hari, dan itu menjadikan kebiasaan yang berdampak munculnya budaya positif di sekolah kita. Kemudian di dalam pendidikan, saya sebagai seorang calon guru penggerak, ya saya tidak pernah terus terang banyak hal yang di luar dari apa yang saya lakukan selama ini sebagai seorang guru itu ternyata membuat kaget saya. Saya tidak pernah belajar mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, ya Bapak pendidikan kita. Jadi Ki Hajar Dewantara ini ternyata banyak sekali memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa tentang pendidikan. Ya, jadi menurut beliau, ya, kita itu sebagai guru adalah seorang penuntun, pembimbing, ya, yang harus menuntun murid-murid kita, peserta didik kita itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Ini mungkin merupakan pernyataan yang sangat sulit untuk dipahami gitu ya. Kalau selama ini kita melihat murid ya sebagai sosok yang barangkali nol gitu ya, masih perlu bimbingan, tapi kita tidak pernah melihat bahwa sebetulnya mereka merupakan potensi yang luar biasa begitu ya. Yang kita harus lihat bagaimana lingkungan yang membentuk mereka baik di rumah maupun di sekolah. Kalau mereka melakukan kesalahan, kita langsung ngejudge saja gitu ya. Salah ya, kamu salah gitu. Tapi sebenarnya itu tidak bisa seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, di dalam teori kontrol tadi ada 5 posisi kontrol yang barangkali ini bisa kita pertimbangkan untuk kita lakukan di kelas. Yang pertama penghukum, ya. Penghukum. Ya mohon maaf kalau ini tulisannya tidak bisa terbaca ya, kecil sekali.
Jadi guru, kalau kita lihat gambarnya ya mungkin jelas banget ya. Seperti apa? Ya, ada murid menunduk, oh, ya, tangan kita ke atas, ya, penghukum, ya. Jadi kita guru itu menjalankan posisi penghukum. Jadi apa? Barangkali dengan kata-kata yang lebih bukan kasar ya, tapi lebih tegas atau lebih apa ya, ngegas barangkali ya. Jadi apabila ada anak membuat kesalahan, kita selalu langsung merespon dengan patuhi aturan saya atau awas, ya, penghukum. Kamu selalu saja salah, ya, hari ini berbuat salah, besok salah lagi, besok salah lagi. Tapi kita selalu saja ngejudge, selalu saja mengatakan kamu selalu saja salah. Kapan sih benarnya? Ya, dengan kalimat yang agak dengan nada yang mungkin agak tinggi. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah kontrol tipe guru seorang penghukum. Ya. Baru yang kedua ada lagi membuat orang merasa bersalah. Di sini nggak perlu ngegas gitu ya, atau mungkin biasa-biasa aja gitu ya, mengucapkan kalimatnya tidak perlu ngegas. Cuma di sini satu contoh, ini ada kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ketika ada murid datang kita melakukan pelanggaran atau kesalahan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kan memang agak sopan ya, maksudnya agak lembut begitu ya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu kontrol seorang guru yang membuat orang merasa bersalah. Jadi nggak perlu bentak-bentak gitu ya, nggak perlu menghardik atau kalimatnya lebih keras gitu intonasinya, tapi tetap ada nada menyalahkan di situ. Ya. Baru yang kemudian yang ketiga, teman. Ini benar-benar santai ya, kontrol seorang guru yang santai dalam menghadapi murid-muridnya. Posisinya sebagai teman. Ya. Jadi di sini kalimatnya contohnya, ayolah, ya, bantu Bapak. Ya, ayolah bantu Ibu. Jangan begitu lagi ya. Ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Itu teman, kontrol teman antara guru dengan murid seperti teman. Ya sudah. Ya, misalnya ada yang melakukan pelanggaran, ya sudah, tidak mengumpulkan tugas misalnya ya sudah, nggak apa-apa, kali ini nggak apa-apa, ya nanti Ibu beresin. Nah, ya itu satu contoh kalimat-kalimat yang menunjukkan kontrol guru dengan murid sebagai seorang teman. Baru ada monitor atau pemantau, kontrol sebagai pemantau. Jadi posisi seorang pemantau di sini berdasarkan beracuan dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah serta konsekuensi. Ya, ketika berhadapan dengan siswa yang bermasalah atau yang melakukan pelanggaran, kita akan menanyakan peraturannya apa, ya, apa yang telah kamu lakukan, apa sih yang sudah kamu kerjakan. Kalau kamu mengerjakan ini, sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, nggak ngegas gitu ya, biasa aja ngomongnya, lebih lembut. Ya, tapi di situ kita berusaha menekankan peraturan yang sudah dilakukan di sekolah itu apakah memang sudah benar-benar diterapkan oleh siswa kita. Lalu yang terakhir itu kontrol sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang tertinggi, yang barangkali juga saya sendiri terus terang saya baru mengetahuinya. Ternyata guru bisa dianggap sebagai seorang manajer. Jadi manajer di sini ya harus benar-benar bisa menguasai diri dan juga menguasai diri dari siswa tersebut. Jadi mengungkapkan dengan banyak sekali kalimat-kalimat yang jauh lebih lembut, lebih
sopan, lebih tidak ada tekanan sama sekali. Jadi ibaratnya ini seperti apa namanya, introspeksi, seperti mengintrospeksi diri kita sendiri dengan mencoba membawa siswa kita itu ke dalam perasaan kita. Jadi kalimatnya mungkin, apa yang kita yakini? Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Misalnya begitu ya kalimatnya ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, atau kalimat yang lain, apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Ya, jadi kelihatannya seperti bermain dengan kata-kata, tapi di sini penekanannya adalah kita berusaha untuk membawa murid kita menanamkan kebajikan yang kita inginkan itu menetap selamanya di dalam diri murid-murid kita lewat kata-kata begitu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi. Ada guru, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau monitor, dan manajer. Pertanyaan saya ini kepada Bapak Ibu, ya mohon maaf, di manakah posisi kontrol Bapak Ibu selama ini ketika mengajar? Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah Bapak Ibu penghukum? Iya, Bu. Membuat merasa bersalah, barangkali yang nggak bisa kenceng-kenceng suaranya ya. Teman? Pemantau? Gimana? Gimana Bu Yuli? Tipe penghukum. Ya, ya Pak Lama Ustaz. Kira-kira kan kita ini sebagai nanti terusnya akhirnya nanti ini berusaha jadi sekolah. Tapi kan sebagai seorang manajer, sebagai pimpinan itu dia tahu bahwa berapa tipe sih guru yang ada dia di pimpinnya gitu. Nah, kalau dia sudah tahu itu, berarti pendekatannya terhadap guru-guru tertentu itu pasti ada. Misalnya ada guru otoriter, tipe ada guru tipe kooperatif, dia selalu kerjasama sama siswanya. Dan ada guru yang selalu menghakimi siswanya. Kamu bodoh, kalau tidak mau ikut pelajaran saya keluar aja. Nah, itu selalu terjadi kepada kita yang egonya terlalu tinggi terhadap mata pelajaran, padahal belum tentu anak itu dia mau dengan pelajaran itu. Akhirnya dia keluar stres, pusing saya, tidak mau dengan pelajaran ini. Besoknya pasti data tidur. Akhirnya guru tertentu menjawab atau mau berasosiasi bahwa anak ini dia tidak suka sama saya. Padahal bukan gurunya tidak suka, tetapi caranya dalam bentuk teguran atau mungkin hukuman yang karena guru sama siswa ini kan hanya 2 saja, negatif positif, pujian atau hukuman. Ya, kalau dipuji, kenapa dia melakukan pujian? Kalau dihukum, kenapa dia dihukum? Tetapi kita selalu asosiasinya adalah lebih banyak hukuman dan tekanan. Akhirnya siswa stres. Kemudian dia berpikir, kalau kamu tidak ikut mata pelajaran saya tidak kasih lulus. Kamu tidak usah naik kelas. Itu sudah senjata kita yang paling ampuh. Mengancam. Siswa yang besoknya berpikir 1000 kali, saya ini bagaimana kasihan nasib saya, orang tua saya tidak mau. Saya keadaan di rumah mungkin terlambat, saya buka warung dulu, antar dulu mama saya ke sekolah. Mana kita tahu seperti itu? Kita tidak tahu bahwa keadaan anak itu seperti ini. Tapi tahu aja sudah. Kalau kamu tidak datang terlambat terus setiap hari keluar aja dari sekolah. Jadi tipe-tipe ini kalau kita sebagai seorang pemimpin yang mengetahui tipe guru yang dipimpinnya, kemudian kepada guru tahu persis bahwa tipe siswa ini
macam-macam karakter, tidak ada terjadi konflik sebenarnya antara siswa sama guru sama mata pelajaran yang ditentukan. Tapi kalau kita ini kan dia taunya kita mengajar anaknya nilai bagus, padahal belum tentu harapan kita itu memang nilainya harus bagus. Tapi apakah anak posisinya seperti itu? Saya hari ini sudah 39 tahun mengajar. Kebanyakan anak-anak yang menegur di jalan itu anak-anak yang bandel tiap hari. Ya. Anak-anak yang jadi anak-anak yang pintar-pintar begitu dia jadi saya sudah sarjana, dia dulu bapak juga begitu. Cuek. Jadi kita sebenarnya guru ini ada pedomannya, ilmu apa dulu pendidikan apa ya? Bukan. Iya, pedagogi di dalamnya. Tapi di dalam itu ada ilmu keguruan. Kalau kita pahami itu dari ujung sampai ke ujung bahwa guru itu sebagai contoh. Dulu Pak Sadri Bu ya, maaf ini saya nggak panjang lebar. Dibawakan snare sepatu di ruang kelas ini. Bagi guru yang tidak snare sepatunya, nggak usah masuk ke kelas aja. Karena guru itu begitu dia masuk, katanya Pak Sadri, bukan mata pelajarannya yang diingat, tapi muka wajahnya guru itu seperti apa dia masuk, mengenakan atau tidak. Begitu guru masuk sudah sangat, siswanya mana peduli dia, apakah sudah takut duluan. Apalagi guru-guru IPA misalnya. Kalau saya guru olahraga ya saya dicari kalau saya tidak masuk. Iya. Karena ingin mau keluar. Karena apa dicari guru olahraga? Bosan pun di kelas itu. Dia inginnya mau keluar terus di dalam kelas. Makanya saya mohon maaf ya. Kita mengambil contoh. Sebenarnya tidak perlu kita membahas terlalu jauh, tapi itu adalah manajemen. Tapi kita mulai belajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Mulai dia anak masuk, taat nggak dia? Begitu dia masuk upacara hari Senin, adakah yang menegur? Saya sudah beri contoh, misalnya jas masuk di dalam kancing, tetapi begitu saya datang lagi upacara, nggak ada negur. Berseragam siswa. Padahal itu seragam itu adalah menandakan satu karakter yang baik. Di jalan tidak perlu kita lihat berapa karakternya anak ini, tapi cara berpakaian itu sudah. Nanti setelah masuk di dalam, begini karakter. Sama seperti kita seorang manusia. Melihat pertama itu bagaimana orang masuk kantor, rapi dulu. Ukurannya seperti apa, bagus atau tidak. Begitu baru masuk kita dialog, oh ini orangnya sopan. Jadi kita melihat mulai dari Senin sampai Selasa, saya mungkin disebut rewel, guru yang paling mungkin mentang-mentang senior, bukan. Saya terhadap sekolah ini sangat peduli, makanya saya berkorban untuk mencukupi semua seragam-seragam. Tapi ketika seragam yang melakukan, yang menjalankan, teman-teman tidak didukung, apa mungkin berlaku? Jadi kan alhamdulillah SMA Negeri 1 memiliki guru seperti Bapak. Iya. Artinya bahwa marilah kita sama-sama memanage anak-anak itu biar ini kan kita sudah tingkatkan, ini ada salat duha nih. Ada salat duha bersama. Itu adalah suatu kemajuan yang bagus. Nantinya itu adalah merupakan satu dorongan perubahan bagi kita, perubahan yang baik ya, bukan perubahan buruk. Kita melihat dari siswanya, siswa itu adalah sebagai seorang anak dalam ketika orang tuanya, bapaknya sama ibunya berantakan, berhantam, anaknya pasti tidak karuan. Sama dengan guru ini, kalau kita kompak bersama, menangani semua aturan yang telah disepakati, jalan bersama, anak tidak begini kita tegur. Saya rasa anak-anak yang ada ini anak yang baik-baik semua. Tetapi ketika dicoba satu kali dia berbohong, besoknya dia berhasil, maka kebohongan itu akan diulang-ulang terus dan menjadi ngomong dia. Ya mohon maaf ya saya. Ya mungkin itu aja Bu ya. Silakan Bu. Iya. Ya terima kasih sekali atas masukan dari atau penyampaian dari Kepala Mausa tadi mengenai
posisi guru ya, posisi guru yang barangkali memang juga saya mengalami hal yang seperti Bapak alami ya selama mengajar di sini kurang lebih sudah 15 tahun, sudah 16 tahun, saya merasakan hal yang luar biasa yang juga saya rasakan seperti apa yang Bapak alami. Tetapi di sini sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang saya sampaikan di sini tujuannya adalah untuk menghimbau, ya, untuk mengajak begitu ya Pak ya, bukan untuk mengubah apapun di sekolah ini, tapi saya di sini mengajak barangkali kita melihat murid itu sebagai satu hal yang lebih barangkali lebih lebih halus, atau barangkali kita bisa lebih menekankan hal-hal yang sifatnya lebih positif kepada siswa-siswi kita. Jadi saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengenyampingkan posisi daripada seorang guru, tapi barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengajar kita lupa gitu ya, bahwa kita juga manusia gitu ya, kadang-kadang kita kalau pasang kita kasar apa dan sebagainya. Jadi di sini tujuan saya sebagai reminder atau pengingat saja ya, seperti itu, bahwa murid juga punya hak ya, punya hak untuk dimengerti, bukan murid yang harus selalu mengerti guru, begitu maksud saya. Jadi tujuannya adalah ya terlepas dari apa yang menjadi latar belakang dari murid tersebut, yang kadang-kala kita memang tidak tahu ya bagaimana latar belakang murid kita, background kita, apa yang mereka rasakan. Kadang-kala kita langsung ngejudge begitu ya, salah ya salah begitu ya. Nah, tapi di sini kita barangkali bisa coba untuk meniadakan barangkali atau mengeliminasi, mengurangi dari dampak ketidaknyamanan yang mereka rasakan itu ketika di sekolah. Mereka akan merasa sangat nyaman, sangat senang. Ya, jadi apabila siswa atau murid kita belajar dalam keadaan aman, dalam keadaan senang, itu akan menimbulkan efek yang positif. Dan inilah yang saya kembalikan tadi, akan menimbulkan budaya positif di dalam sekolah ini tadi, ya, dalam skala kecil di kelas gitu ya. Jadi ketika timbul budaya positif itu tadi mengakar di dalam diri murid-murid kita itu tadi, kita sebagai guru pun juga akan merasa nyaman. Dan mungkin sebagai dampaknya nanti akan apa? Tidak ada lagi permasalahan yang begitu begitu membebani kita gitu ya dalam pekerjaan-pekerjaan kita sebagai guru. Ya itu maksudnya. Dan yang terakhir, ya mohon maaf kalau terlalu banyak yang disampaikan, masih dalam perwujudan untuk penerapan budaya positif ini, yang saya pelajari ini merupakan barangkali satu hal yang menarik, kalau saya menarik ya, yaitu ada yang namanya segitiga restitusi. Ya bukan Resti Yulia ya di sini ya. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ya, tidak ada gambarnya ya, saya lupa memuat gambarnya. Segitiga restitusi, bentuk restitusi di situ. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada tiga tahapan yang dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini adalah satu tindakan atau satu aksi yang bisa kita lakukan kepada murid-murid kita, apakah yang bermasalah di dalam kelas ataupun juga yang bermasalah di luar kelas. Tujuan daripada pelaksanaan segitiga restitusi ini adalah nanti agar siswa kita bisa diarahkan secara detail ya, dengan hasil akhir yang ingin dicapai nanti akan tumbuh kesadaran, akan tumbuh keyakinan dalam siswa kita bahwa ya pelanggaran yang mereka lakukan atau tindakan apapun yang menyalahi peraturan yang mereka lakukan itu tidak semata-mata harus diselesaikan dengan kalimat-kalimat
yang barangkali ngegas tadi gitu ya. Jadi mungkin bisa sedikit lebih lembut, lebih terarah, dan nanti tujuan akhirnya adalah akan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri mereka yang itu akan menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan yang positif secara terus-menerus kontinu dilakukan, jadi akan mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan ini tidak hanya berlaku untuk murid ya, guru sama-sama guru juga boleh gitu ya. Artinya kita sebagai rekan sejawat dan kita juga nggak lepas dari yang namanya kesalahannya atau kekeliruan, dan barangkali metode segitiga restitusi ini bisa dilakukan begitu ya. Dan dalam segitiga restitusi di sini tujuan akhirnya tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk mengembalikan siswa dari yang berbuat salah tadi itu akan merasa lebih percaya diri ketika kembali ke teman-temannya. Percaya diri di sini artinya dia merasa bahwa kesalahan yang dia lakukan bukanlah suatu hal yang harus ditanggapi secara negatif. Jadi artinya permasalahan atau pelanggaran yang dia lakukan itu tadi bisa berdampak positif terutama sekali pada dirinya sendiri. Ya seperti itu. Jadi menstabilkan identitas itu misalnya dengan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa dimunculkan di sini ya. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi artinya menstabilkan identitas, kita kembalikan ke diri anak-anak itu lagi gitu ya, siswa. Baru validasi tindakan yang salah di sini. Kita munculkan pertanyaan-pertanyaan yang mengembalikan dari apa yang dia lakukan kepada dirinya sendiri. Ya. Kamu boleh, misalnya contohnya ya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Satu contoh kalimatnya ya, mungkin kalimatnya sedikit terdengar agak aneh, tapi kalau dalam keseharian kita boleh pakai bahasa yang lain ya, mau bahasa Banjar atau bahasa Pasir boleh gitu ya. Nah tapi maksudnya di sini validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan siswa, tapi coba kita kembalikan gitu ya, kembalikan kepada siswa kita. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan. Jadi kita munculkan apa yang sudah menjadi prinsip atau apa yang melekat di dalam hatinya. Apakah dia meyakini itu sebagai sesuatu hal yang bisa membawa perubahan dalam dirinya, menjadi lebih baik begitu ya. Nah, jadi misalnya di sini pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas ya? Nah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di dalam kelas? Nah, kita kembalikan itu. Ketika dia mengingat, nah kita coba di situ masuk ke dalam pemikiran anak-anak. Kita coba tekankan bahwa dia mungkin sudah menyakiti gitu ya, dari apa yang dia lakukan, pelanggaran yang dia lakukan, barangkali dia sudah membuat ketidaknyamanan di dalam kelasnya. Dan ini yang kita perlu terakhir kita yakinkan kepada murid-murid kita. Ya. Yang terakhir saya ingin coba menampilkan sedikit video ya, video mengenai budaya positif ini. Mudah bisa ditampilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak? Alhamdulillah baik ibu. Iya. Sudah sarapan? Belum ibu. Belum. Mau ibu ambilkan bekal punya ibu supaya kamu bisa makan? Oh tidak usah ibu, tidak usah. Tidak usah. Mari ibu. Maaf nak, ibu panggil kamu pada saat istirahat seperti ini. Ibu perhatikan, sudah 3 kali ibu memberikan tugas, ya.
dengan batas waktu yang sudah ibu tentukan, tetapi kamu tidak mengerjakan satupun dari tugas itu. Apa kamu sadar akan hal ini? Iya ibu, maaf ibu, saya sadar kalau saya belum mengerjakan 3 tugas dari ibu. Sebenarnya kejadian seperti ini tidak hanya terjadi pada dirimu. Ada beberapa temanmu juga melakukan hal yang sama. Ya, tapi tidak separah kamu. Ya. Nah, ibu sudah mengingatkan beberapa kali agar kamu jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Memang ya nak, berbuat salah itu wajar. Ya, tidak guru, tidak siswa. Kamu tidak sepenuhnya salah. Ya, karena itu semua hak masing-masing murid untuk memenuhi kewajibannya. Nah, sekarang ibu tanya, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas sampai dengan deadline yang ibu berikan? Sebenarnya Bu, jika saya bermain bersama teman-teman saya yang lainnya, saya tidak membahas tugas ibu. Kan sudah sering kali ibu ingatkan tentang deadline-nya. Ya kan? Apa kamu tidak ada diskusi dengan teman-teman pada saat bermain dengan teman-teman itu tadi? Walaupun kami bermain sama lagi memikirkan permainan ibu, saya dan teman-teman yang lainnya tidak membahas tugas ibu. Ya, sayang sekali. Apakah kamu ada niatan untuk lebih giat mengerjakan tugasmu? Sebenarnya saya tidak ada niatan mengerjakan tugas waktu itu ibu. Tapi kamu harus lebih giat kan mengerjakan tugasmu? Benar ibu, saya akan lebih giat mengerjakan tugas-tugas yang akan datang lagi ibu. Oh iya, kamu masih ingat gak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas? Kalau nggak salah, murid harus menghargai guru dan sesama murid yang lainnya ibu. Nah, kan kamu ingat itu kesepakatan kelas kita. Jadi kamu harus memperbaiki yang sudah kamu lakukan. Iya kan? Benar ibu, saya akan berusaha lebih giat lagi dalam pembelajaran ibu. Oke, baiklah, itu sebagai satu contoh ilustrasi ya Bapak Ibu dari penerapan segitiga restitusi untuk kita menghadapi ya bermacam-macam kesalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk penerapan segitiga restitusi kita bisa barangkali mempertimbangkan banyak hal di sini termasuk waktu dan tenaga kita juga dalam mengajar sehari-hari, dan dalam hal ini yang menjadi inti kekuatan dari proses ini adalah kita berusaha untuk bisa menciptakan situasi yang nyaman, situasi yang enak bagi siswa untuk bisa mencerna apa yang kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Ya, jadi kita tidak perlu melakukan hal yang barangkali terlalu keras kepada anak kita, pada murid-murid kita. Barangkali kita di sini bisa lebih lembut, lebih soft, tapi ada penekanan yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan itu tadi, sehingga kemudian ke depannya dia akan barangkali langsung merasa ini ya akan merasa sadar dengan kesalahan yang sudah dia lakukan. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, jadi dari penyampaian saya tadi, dari mulai mengenai hukuman, ya peraturan kelas, keyakinan kelas, sampai kita juga membicarakan tentang 5 posisi kontrol guru yang diakhiri dengan segitiga restitusi. Inilah yang barangkali bisa saya sampaikan dalam kegiatan hari ini. Sosialisasi yang tujuannya adalah untuk barangkali membuka wawasan kita sebagai guru bahwa kita juga perlu untuk melihat bagaimana murid kita secara lebih
baik lagi ke depannya supaya tidak hanya di kita tapi semua warga sekolah akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan ini, akan terus secara kontinu ya berkesinambungan sehingga akan memunculkan budaya positif yang sangat baik di sekolah kita. Ya, akan menjadi trademark yang sangat baik untuk sekolah kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, demikianlah pemaparan materi diseminasi calon guru penggerak. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya Ibu. Untuk sesi tanya jawab dipersilahkan untuk sesi ini cukup satu penanya saja. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya. Ya Ibu Tasya. Berdiri apa dulu? Ya, Duduk ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih sudah memberikan waktu untuk bertanya. Langsung saja. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru atau sebagai pendidik dalam membangun atau mengembangkan budaya positif yang di sekolah? Karena saya juga pernah membaca bukunya Ki Hajar yang mengatakan bahwa guru itu sekolah itu seperti pertanian. Guru itu sebagai penyiram tanaman yang subur. Tanamannya itu adalah muridnya. Ya. Jadi hanya itu saya kira yang saya ingin tanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Basunya. Langsung saya jawab saja. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, ya alhamdulillah ternyata banyak teman-teman di sini yang mungkin sangat mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau di dalam pendidikan yang saya jalani selama ini memang filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan ikonnya guru penggerak. Jadi memang bagaimana untuk menciptakan budaya positif itu agar lebih tertanam lagi. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa sekolah itu merupakan satu lahan, satu tanah, gitu ya, satu tanah atau satu tempat di mana murid-murid atau siswa kita di sini, petaninya adalah kita, ya guru, ya pengajar. Jadi murid-murid kita adalah yang berusaha untuk kita tanam, kita jadikan. Ya, kita jadikan menjadi satu ibaratnya menanam padinya nanti akan menjadi lebih subur ya, lebih bernas, barangkali menghasilkan beras yang sangat enak atau sangat luar biasa itu rasanya ya. Nah, tapi di dalam perwujudannya di sini kita sebagai guru tidak bisa misalnya nanti mungkin menanam beras. Ya, misalnya petani tadi menanam beras nanti tumbuhnya jadi jagung, itu nggak bisa. Tapi bagaimana caranya agar menanam padi itu tadi akan menghasilkan kualitas padi yang baik, beras yang baik. Jadi seperti itulah penggambarannya juga seorang guru ya dengan lingkungan sekolah sebagai tanahnya yang luas dan murid-muridnya di situ yang harus dituntun, harus dibina, harus dibimbing untuk menjadi kedepannya generasi-generasi yang potensial. Ya, dengan berbagai macam kebutuhan belajarnya, dengan minat dan profilnya masing-masing, dia bisa tumbuh dan bisa berkembang menjadi generasi yang luar biasa, begitu ya, cerdas, tangguh, mandiri, sesuai profil pelajar Pancasila yang kita idam-idamkan. Ya seperti itu. Jadi tugas guru adalah menuntun mereka, gitu ya, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Tapi untuk membentuk mereka menjadi orang yang berbeda itu tidak bisa, karena karakter, kita kembali ke karakter daripada murid-murid kita yang juga berbeda dengan karakter lingkungan mereka juga yang berbeda.
itu tidak bisa kita membentuk atau mengubahnya menjadi mungkin seperti Superman begitu ya, atau orang-orang kuat, tapi kita biarkan, kita bina, kita tumbuh kembangkan dia menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik dan kuat sehingga sanggup merespon gitu ya, merespon dari perkembangan zaman yang luar biasa sekarang ini pesatnya ya. Mungkin itu jawaban dari saya Ibu Hasmia, terima kasih. Sudah kan? Kalau sudah Pak? Ya sudah ya. Ya sudah coba. Terima kasih untuk Ibu yang sudah berpartisipasi memberi pertanyaan dan sudah dijawab oleh materi. Demikianlah diseminasi calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Tanah Grogot, dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.